Anda kembali bersama kami, pemirsa, seperti informasi yang kami sampaikan sebelumnya bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar konferensi pers terkait adanya dugaan yang akan mengkudeta kepemimpinan dari Partai Golkar. Kami hadirkan selengkapnya di perbincangan Nusantara siang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Halo, selamat siang Mas Gun. Selamat siang, Mas Iya, Irsal. kabar baik ya? Alhamdulillah. Baik, kita tahu bahwa kemarin kita dikejutkan dengan pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatakan ada dugaan kudeta yang akan dilakukan oleh lingkaran pemerintahan yang saat ini yang notabene adalah Jokowi. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Gun? Sepertinya memang Demokrat di bawah AHY ini sedang menghidupkan yang disebut manajemen isu dan manajemen konflik. Gitu ya. Ini indikasinya terlihat dari pernyataan dengan konteks yang dipublikkan, begitu ya, melalui press conference, dan substansi pesannya itu menohok langsung pada posisi pemerintahan Pak Jokowi. Disebut ada menteri di sekitar Pak Jokowi yang menghendaki semacam gerakan lah ya untuk kemudian mengintervensi Partai Demokrat gitu ya. Nah ini kan semacam serangan sebenarnya verbal ya, yang disebut dengan attacking statement nih, pernyataan yang menyerang langsung di muka publik. Dan ini sebenarnya bagian dari manajemen konflik sekaligus menjadi manajemen isu. Kenapa? Karena pernyataan ini mau nggak mau kan akan menjadi diskursus publik seperti kita bahas dan kita bincang pada siang hari ini, begitu. Baik, Mas Gun, ini apakah langkah yang diambil oleh sang ketum ini merupakan fungsi oposisi atau memang karena ingin hanya sekedar menabuh genderang untuk memperkeruh suasana antara Partai Merah dan Partai Biru yang kita ketahui bahwa masa lalu sang ketua umum juga pernah berseteru pada masa pemerintahan sang mantan ketua umum yang notabene ayahnya juga, Mas Gun. Saya lihat memang ini tidak bisa dipisahkan dari kronologis relasi kuasa ya antar Partai Demokrat itu dengan rezim Pak Jokowi, termasuk juga inner circle elit-elit yang kemudian mendukung Pak Jokowi. Misalnya sebut aja Ibu Megawati, begitu ya, kemudian tentu juga orang-orang yang berada sekarang di barisan pemerintahan Pak Jokowi. Mas Irsal, saya ingin memaknai dua hal ya. Pertama, bacaan yang hubungannya dengan eksistensi partai politik. Dalam bacaan proses konsolidasi internal partai politik, sebenarnya jikapun memang ada ya faksi di luar AHY dan SBY di tubuh Partai Demokrat, kan sebenarnya yang paling penting didahulukan oleh internal Partai Demokrat mengonsolidasikan kekuatan jika AHY sebagai ketum Partai Demokrat memiliki kepiawaian dalam konteks manajemen politik internal, tentu gerakan apapun yang berupaya untuk melengsarkan dia, gitu ya, atau berupaya dalam konteks disebut saat ini kudeta di internal partai itu tentu akan mengalami hambatan luar biasa kalau internal Partai Demokratnya solid, begitu. Yeah. Toh dulu juga pernah ada upaya-upaya seperti ini, misalnya proses konflik SBY dengan Anas Urbaningrum misalnya, mungkin masih ingat Mas Irsal ya. Ini kan menunjukkan bahwa ada konflik atau friksi yang mencuat begitu besar di Partai Demokrat pada saat ada polarisasi antara kubunya Anas Urbaningrum dan kubunya Cikeas atau kubunya Pak SBY. Nah ini hubungannya dengan pengelolaan konflik di tubuh partai. Dan partai itu sangat terbiasa Mas Irsal sebenarnya dengan konflik internal. Bisa lihat P3, kita bisa lihat misalnya Partai Hanura dan lain-lain. Oke, kemudian yang kedua, ini hubungannya tentu eksistensi partai dengan kelompok di luar partai, ya.
Sebut aja misalnya antara posisi Partai Demokrat hari ini sebagai partai di luar kekuasaan karena tidak menjadi bagian dari rezim Pak Jokowi, tidak ada menteri yang kemudian diakomodir, termasuk Pak AHY-nya sendiri gitu ya, meskipun awal-awal cukup intens membangun komunikasi politik dengan kubunya Pak Jokowi. Mungkin masih ingat ya awal-awal Pak Jokowi terpilih di 2019. Artinya memang ketika misalnya sekarang Partai Demokrat relasi kuasanya dengan rezim Pak Jokowi itu kemudian tidak menjadi bagian dari kekuasaan, maka memang harus ada posisi yang eksplisit yang menunjukkan di mana dan seperti apa artikulasi sikap kepentingan politik Partai Demokrat ke depan. Nah, menurut saya pernyataan hari ini tidak bisa dilepaskan juga dari upaya untuk mempertegas posisi politik Partai Demokrat sebagai partai di luar kekuasaan dengan cara salah satunya sekarang memperjelas front ya. Artinya setelah kemarin misalnya beberapa regulasi di DPR yang berbeda pandangan begitu dengan kubu rezim pemerintah, sekarang ada attacking statement pada pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi memainkan peran manajemen isu dan manajemen konflik dalam konteks komunikasi politik itu tidak mudah. Artinya setelah pernyataan ini kan muncul, ini kan akan membakar situasi nih, ya kan? Nah, ketika hal ini kemudian jadi liputan media, jadi perbincangan, maka menurut saya juga akan sangat menjadi penting bagi AHY dan timnya untuk menyiapkan pasca ini. Apa yang kemudian akan dituai dari pernyataan yang kontroversial ini, karena pasti akan ada serangan balik tuh ya dari pihak-pihak yang tidak suka dengan pernyataan ini. Baik, Mas Gun, penyegaran informasi kepada masyarakat juga ketika pemilihan ketum Demokrat yang mencalonkan calon tunggal terpilih secara aklamasi AHY sendiri, apakah mungkin ini terjadi keributan dulu di internal partainya sehingga ada calon yang tidak kuat suara di internal akhirnya kalah terus kemudian meminta dukungan dari luar karena AHY menyebutkan bahwa ada pihak yang berupaya mengkudeta dari pihak dalam, orang lama dan mantan Demokrat yang dikatakan oleh AHY pada konferensi pers kemarin, Mas Gun. Ya betul Mas Irsal, pasti yang namanya persoalan internal partai, kelompok yang tidak terakomodir, kelompok yang tidak happy dengan mekanisme internal pemilihan ketum Partai Demokrat, itu pasti ada. Kita katakan ini hal yang sangat lumrah, apalagi sejarah Partai Demokrat ini kan sejarah yang sangat lekat dengan figur sentris, ya kan? Sebut aja Pak SBY banget deh, dan conference hari kemarin itu juga SBY banget tuh ya. Jadi saya melihat gaya SBY dalam sosok AHY, langgam politiknya itu mengeksplisitkan serangan di ruang publik begitu ya, yang menjadi mekanisme pertahanan dirinya. Jadi itu sebagai bagian dari self defense mechanism tuh, mekanisme pertahanan diri dengan mempublish ya sesuatu melalui press conference, dan itu kan sudah seringkali dilakukan oleh SBY dulu baik sebagai berarti presiden. Masyarakat bisa menilai bahwa keinginan SBY yang belum tercapai diturunkan kembali ke anaknya yang notabene sekarang ketua umum begitu ya, Mas Gun ya? Saya lihat sekarang ini kan meskipun AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat, tetapi rasa-rasanya mastermind di Partai Demokrat itu masih Pak SBY. Sehingga gaya press conference kemarin, Mas Irsal, itu saya masih menangkap ini khas gaya SBY nih ya, yang kemudian melakukan semacam memberi public statement, kemudian menyatakan sesuatu gitu ya, yang seolah karena kita nggak tahu persis nih mekanisme di internalnya mereka ada riak-riak sebesar apa. Tetapi yang jelas ketika itu disampaikan ke publik tentu maknanya bukan lagi ke internal, tetapi maknanya ini menjadi eksternal begitu ya. Ada mempublish pernyataan bahwa ada pihak istana yang main begitu dan lain-lain. Mas Irsal, bisa kita katakan ini yang disebut dengan proses upaya untuk membangun dua hal ya.
pertama mekanisme pertahanan diri, kalau ada di internal yang kemudian mau mengutak-atik gitu ya. Kemudian yang kedua juga sekaligus manajemen isu, karena apa? Ya Demokrat kan diperbincangkan. Ya. Rumus dalam partai politik tuh kalau kemudian dia tidak ada panggung untuk kemudian melakukan political publicity, ya di situ kekeliruan dianggapnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghidupkan, tidak bisa memanaskan mesin partainya untuk kemudian menentukan langkah, sikap, dan strategi ke depan begitu. Baik, bukankah AHY seharusnya tidak perlu khawatir ketika kudeta itu akan dilakukan benar-benar nantinya dengan pihak-pihak lain? Bukankah di ADRT partai, setiap partai punya mekanisme sendiri untuk menurunkan kepemimpinan dan mengganti kepemimpinan dan lain sebagainya? Banyak masyarakat yang menilai bahwa ketua umum terbawa perasaan seperti sang ayah ketika saat itu Pak SBY bukan dituding sebagai dalang kerusuhan, tapi memberikan statement bahwa dituding menjadi dalang kerusuhan beberapa waktu lalu, Mas Gun. Iya, ini makanya tadi dari pernyataan saya sebelumnya saya mengatakan bahwa ini sepertinya memang khas Pak SBY sekali gitu ya. Bayangkan kalau ada sekelompok orang di internal, taruhlah didukung oleh kelompok luar partai untuk menggoyang kepemimpinannya, kan yang paling penting sebenarnya kepercayaan diri dia untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan di Partai Demokrat. Ya. Kan tidak mudah juga kemudian tiba-tiba orang digulingkan tanpa kemudian mekanisme, misalnya taruhlah kongres luar biasa begitu ya kan. Kongres luar biasa itu kan juga butuh dukungan dari sekian banyak DPD di Partai Demokrat. Artinya bukan pekerjaan mudah juga begitu. Belum lagi misalnya Mas Irsal, saya ingin mengatakan begini, Pak Jokowi taruhlah misalnya atau inner circle-nya, misalnya siapa yang berkehendak ada menggoyang Partai Demokrat, terus pertanyaannya tujuannya untuk apa begitu, ya kan? Masalahnya begini, kekuatan yang berkonsolidasi di rejim Pak Jokowi sekarang udah lebih dari 70% gitu ya. Artinya partai-partai yang sekarang kemudian menjadi peta kekuatan real di DPR itu sudah lebih dari cukup untuk kemudian memastikan rejim Pak Jokowi itu bisa sebenarnya aman sampai 2024 begitu ya kan, dalam konteks relasi antar eksekutif legislatif. Sekarang apa perlu begitu ya rejim Pak Jokowi kembali misalnya bermain dalam urusan internal Partai Demokrat begitu? Maksud saya begitu, Mas. Baik. Karena memang secara substantif tidak boleh sebuah rezim berkuasa itu untuk mengintervensi partai politik. Itu harus dijaga marwah demokratisasi internal partai sebagai bagian penting dari demokratisasi Indonesia. Itu yang tidak boleh dilakukan dalam mengintervensi partai politik ya. Jikapun memang ada tendensi untuk kemudian mengerjai Partai Demokrat, terus apa untungnya bagi rezim Pak Jokowi gitu. Sementara dalam catatan saya dukungan pada Jokowi dengan masuknya Partai Gerindra sekarang menjadi bagian dari kekuasaan itu udah lebih dari 70% begitu. Artinya tidak memerlukan lagi upaya untuk intercept ke partai ke partai yang lain di luar partai-partai yang sekarang menjadi bagian dari pengusung kekuasaan begitu. Baik, maksud saya. Selanjutnya Mas Gun, beberapa pihak dari lingkaran istana sudah menantang AHY untuk menyebutkan 5 nama yang ia sebutkan baik dari internal maupun dari eksternal mantan Partai Demokrat. Menurut analisa Anda, AHY akan menggelar konferensi pers serupa untuk menentukan ataupun menyuarakan nama-nama yang dia duga sebagai aktor di balik kudeta Partai Demokrat. Tapi usai jeda berikut, Mas Gun, kita akan kembali sesaat lagi.